So yo what's up my friends, selamat datang di We Help Lovers. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa kalian like dulu video ini dan kalian subscribe supaya Mimin lebih semangat dalam membuat alur cerita manhwa. Oh iya, Mimin mau ngasih tahu nih, buat kalian yang ingin berdonasi atau sekedar naktirin Mimin kopi, link sawernya udah Mimin cantumin di link deskripsi. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu kopi dan cemilan kalian. Atur posisi rebahan kalian karena videonya akan dimulai. Scene dibuka, diperlihatkan ada dua orang pria yang sedang menangis melihat rekan tim mereka telah tewas. Si gendut menangis sambil berkata, "Monster tipe apa itu?" Si kacamata menjawab, "Peringkat Lord, itu pasti monster peringkat Lord. Kita sungguh beruntung dapat bertahan hidup di situasi ini," sambil menggendong teman rekan tim mereka yang telah tewas. Tempat berpindah di mana Minghe berada. Dia berlari sambil berkata, "Mereka jelas-jelas telah kehilangan aku. Tapi mereka masih dapat menemukanku di jalan yang rumit ini." Terlihat monster-monster yang mengejar Minghe ada yang berada di atas gedung dan ada juga yang di bawah. Mereka berlari mengejar Minghe. Minghe bergumam, "Mereka pasti telah melacakku melalui bau. Untungnya Dr. Zoa tidak secepat monster tipe limfoma itu." Minghe berkata, "Benda ini tidak boleh jatuh ke tangan Dr. Zoa." Minghe tak sengaja melihat sebuah pom bensin. Dia pun menghampiri pom bensin itu dan mengambil bensinnya untuk membasahi badannya. Dia berkata, "Aku tidak tahu kapan pihak militer akan datang, tapi bau bensin ini seharusnya dapat menyembunyikan bau tubuhku ini." Setelah itu, Minghe pun memasuki minimarket. Dia bersembunyi di dalam minimarket. Minghe bergumam, "Sudah kuduga." Terlihat monster-monster yang mengejar Minghe melewati Minghe. Tetapi ada satu monster yang tak sengaja melihat ke pom bensin. Dia pun menghampiri pom bensin itu. Di saat itu, monster itu memasuki minimarket yang dimasuki Minghe. Di saat monster itu memasuki minimarket, terlihat Minghe sedang bersembunyi di belakang lemari yang ada. Minghe bergumam, dia berhenti berjalan. Ternyata monster itu telah berada di atas Minghe. Minghe pun menyadari bahwa monster itu ada di atasnya. Monster itu pun menyerang Minghe. Namun Minghe berhasil meloloskan diri. Di saat Minghe berlari, Minghe berhenti di depan pintu. Dia berkata, "Aku barusan melihat 3 monster limfoma lainnya bergerak ke arah yang salah dan hanya satu monster dengan indera penciuman yang sangat kuat yang berhasil menemukan aku. Itu berarti monster limfoma ini terpisah dari kelompoknya dan sedang sendiri saat ini. Akan tidak berguna jika aku hanya terus berlari. Jika aku tidak membunuh monster limfoma ini, dia pasti akan dapat selalu menemukan aku. Jika aku tidak membunuh monster limfoma ini, dia pasti akan dapat selalu menemukan aku kemanapun aku pergi dengan indera penciumannya yang sangat tajam ini." Dia pun berbalik arah. Dia berkata, "Aku harus membunuhnya." Terlihat monster itu berhasil keluar. Minghe berkata, "Tinjuku harus bersentuhan dengan sebuah medium supaya skill spiritual mid spongeku dapat bereaksi dengan atribut yang sama dengan medium tersebut." Minghe pun mengingat skill yang pernah digunakannya. Skill yang pertama, Acid Push, diaktifkan dengan menyentuh larutan asam. Yang kedua, Blast Punch, diaktifkan dengan berhubungan dengan api. Exlovis Water Push, diaktifkan dengan berhubungan dengan air. Minghe berkata, "Minimarket ini sepertinya tidak memiliki medium yang begitu berguna. Tapi jika aku pergi keluar sekarang, kemungkinan ditemukan oleh sekumpulan monster limfoma lainnya akan sangat besar." Terlihat monster itu pun menyerang Minghe. Minghe bergumam, "Membunuh monster ini sekarang juga adalah satu-satunya pilihanku saat ini." Minghe pun bersiap-siap untuk meninju monster itu. Monster itu pun terkena pukulan dari Minghe dan terlempar ke belakang.
terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Terlihat banyak sekali debu yang berserakan. Minghe pun membersihkan debu yang berserakan itu. Setelah monster itu dipukul oleh Minghe, monster itu balik menyerang Minghe. Dan Minghe pun tertahan oleh monster itu. Di saat itu, Minghe pun memukul lemari di sampingnya. Terlihat ada sebuah koper yang jatuh ke arah monster itu dan mengenai kepala monster itu. Minghe pun mengambil kesempatan itu untuk meninju kepala monster itu. Monster itu pun terlempar ke belakang. Minghe pun meluncurkan serangannya yang bertubi-tubi. Dan serangan terakhirnya langsung membuat suara yang sangat besar. Terlihat tangan Minghe berlumuran darah. Di saat Minghe menarik tangannya, terlihat kepala dari monster itu telah hancur dipukul Minghe. Dan sampai dinding di belakangnya pun berlubang. Tempat berpindah di mana Dr. Zoa berada. Terlihat bahu dari Dr. Zoa mengeluarkan darah. Ternyata penyebabnya adalah monster yang dibunuh oleh Minghe, sampai menyebabkan bahu dari Dr. Zoa mengalami pengeluaran darah. Dr. Zoa pun menghampiri minimarket yang dihampiri oleh Minghe tadi. Dia pun masuk melihat monster peliharaannya yang tewas dibunuh oleh Minghe. Dr. Zoa berkata, sepertinya untuk mengatasi bocah licik itu, aku harus membuat kalian berevolusi menjadi lebih kuat lagi. Dr. Zoa menunjuk ke arah monsternya yang telah tewas dan menyuruh monster yang lain untuk memakan monster itu. Terlihat monster dari Dr. Zoa berevolusi menjadi semakin lebih besar dan semakin kuat. Dr. Zoa pun keluar dari minimarket itu dan berkata, setelah berevolusi, indera penciuman kalian akan menjadi semakin lebih hebat sekarang. Dr. Zoa menyuruh monster-monsternya dan berkata, seret dia kemari hidup-hidup. Terlihat monster-monster itu pun berlari untuk mengejar Minghe lagi. Tempat berpindah di mana Minghe berada. Minghe masih berlari menghindari monster-monster yang mengejarnya. Minghe berkata, bukankah aku pembunuh paling sensitif? Kenapa 3 lainnya datang ke sini? Aneh, suara teriakan mereka berbeda. Itu jauh lebih menyeramkan. Minghe pun tak sengaja melihat sebuah warna permainan. Dia pun berkata, tempat yang sangat bagus. Ini adalah area yang rumit. Bahkan jika aku dikejar monster-monster ini, aku hanya bisa berlari di sekitar mereka menggunakan bangunan. Jika tempat ini memiliki barang yang dapat aku ekstrak elemennya dan menggunakannya Mysterious Fish, kekuatan bertarungku akan sangat meningkat. Apapun itu, aku harus berhati-hati. Karena aromaku sekarang, jangan biarkan diriku dalam kesulitan. Jika saja aku melihat api, aku belum mengekstraknya api itu, aku mungkin terjebak oleh api dan terbakar olehnya. Terlihat Minghe membasuhi tangannya yang dilumurin bensinnya tadi dengan air kolam yang berada dekat situ. Meskipun aku terus mengubah arah dan sembunyi, semuanya tidak berguna karena mereka masih dapat menemukanku pada akhirnya. Tapi lebih baik aku tidak berhenti bergerak. Aku perlu jauh dulu dari mereka, kemudian gunakan serangan perbedaan waktu dan membunuh semua monster tumor ini. Dengan cara begitu, Dr. Zoa tidak akan menemukanku. Terlihat monster itu berhasil datang ke wahana permainan. Minghe melihatnya, tapi Minghe berkata, apa-apaan ini? Kenapa mereka berubah menjadi sangat besar? Terlihat tangan dari monster itu berubah menjadi sebuah kapak yang sangat tajam. Monster itu pun melesat dan menyerang Minghe. Tapi Minghe berhasil meloloskan diri. Terlihat dari serangan monster itu membentuk sebuah retakan di tanah yang diinjak Minghe. Minghe pun mundur beberapa langkah. Monster itu pun menyerang Minghe lagi. Dengan membabi buta, monster itu menyerang Minghe. Minghe berhasil menghindari serangan dari monster itu dan melompat ke belakang. Minghe bergumam, tapi kecepatannya sedikit lebih lambat. Aku hampir masih tidak bisa menghindarinya. Minghe berkata, monster, datanglah pada aku. Monster itu pun mendekati Minghe. Tapi monster-monster itu mengepung Minghe. Minghe terpojok. Minghe pun berlari dan berkata, bye. Sambil melompati pagar, dia pun menaiki sebuah jalur roller coaster. Dia berkata, jalur ini sempit, mari berjuang di sini.
Perhatikan satu lawan satu. Kemudian saat aku mencapai puncak, aku bisa membuat mereka semua dengan satu pukulan. Minghe pun menaiki jalur roller coaster itu. Monster-monster itu pun masih mengejar Minghe. Di saat Minghe berlari melewati jalur roller coaster, dia memegang jalur itu dan membuat tangannya berubah menjadi besi. Dia pun bersiap-siap untuk menyerang monster itu. Namun monster itu sudah bersiap di atas Minghe untuk menyerang Minghe. Minghe berkata, "Kau pikir aku benar-benar takut kepadamu?" Terlihat tangan dari Minghe mengeluarkan sebuah aura kuning yang diselimuti tangannya yang sudah berubah menjadi besi. Dia langsung memukul tangan dari monster itu sampai tangan monster itu hancur. Dan pukulan kedua, dia pun langsung menghantam dari dada monster itu sampai monster itu berlubang. Satu monster telah tewas. Minghe berkata, "Jadi inilah kekuatan atribut emas." Oh, emas, bukan besi. Sorry. Jadi, ini adalah kekuatan atribut emas, Mysterious Finch. Aku bisa dengan mudah mengalahkan monster tingkat ini. Tetapi monster yang lain berhasil mengejar Minghe dan berhadapan dengan Minghe di atas jalur roller coaster ini. Minghe berkata, evolusi tumor darah ini setidaknya berperingkat tentara. Minghe berkata, "Datanglah kemari." Terlihat monster yang lain datang menghampiri Minghe. Minghe bersiap-siap. Dia bergumam, "Ingin menyerang dari belakangku. Itu jika kau bisa datang dari bawah." Monster itu pun bersiap-siap membukakan mulutnya untuk menyerang Minghe dan mengubah tangannya berubah menjadi sebuah kapak. Minghe pun menangkis serangan itu dengan lengannya. Minghe tak terluka sedikit pun. Dia berhasil menangkis serangan dari monster itu dan bersiap-siap untuk meninju monster itu. Monster itu pun terkena pukulan Minghe. Minghe berkata, "Bone Armor." Monster yang pukul Minghe pun terlempar ke belakang. Minghe pun menatap ke arah monster yang lainnya. Dia berkata, "Sejak kapan monster ini berevolusi dengan sangat cepat?" Monster yang berada di bawah menghampiri Minghe dari bawah kaki Minghe. Dia pun ingin menggigit kaki Minghe, tetapi Minghe berhasil menginjak kepala monster itu. Tapi kepala dari monster itu memunculkan sebuah duri yang sangat tajam. Minghe berkata, "Kenapa tumbuh tanduk di belakang kepalanya? Struktur aneh macam apa ini?" Monster itu pun berhasil lolos dari pijakan Minghe. Minghe bergumam, "Aku sudah dikepung." Terlihat monster yang di bawah naik ke atas dan menghadapi Minghe, dan ada satu lagi di belakang Minghe. Minghe bergumam, "Aku sudah dikepung." Kedua monster itu menyerang Minghe bersama-sama, tetapi Minghe dapat menangkis kedua serangan monster itu dan membuat pukulan juga. Di saat Minghe menangkis serangan yang kedua, Minghe terpojok. Namun, ada satu monster yang berhasil mendekat ke arah Minghe dan menyerang Minghe. Tetapi Minghe telah menyiapkan sebuah pukulan yang sangat telak dan menghantam dua monster itu dari kepala mereka. Minghe bergumam, "Apa sudah terlambat? Akan kuakhiri di sini." Minghe pun melaju ke arah bawah dan langsung menyerang salah satu monster yang ada di bawahnya. Tetapi monster itu menangkis serangan dari Minghe. Di saat Minghe meluncurkan serangan, monster itu telah bersiap-siap membuat sebuah armor di lengannya. Terlihat monster itu terlempar beberapa meter ke belakang. Namun monster itu tak terluka sedikit pun. Minghe tersenyum melihatnya. Terlihat ada sebuah roller coaster yang melaju sangat cepat di belakang monster itu. Monster itu pun tertabrak oleh roller coaster itu. Minghe pun melompat ke jalur bawah. Dia pun bergantung di rel roller coaster itu. Terlihat monster yang ditabrak roller coaster hancur berkeping-keping. Waktu pun mundur di mana sebelum Minghe diserang oleh monster-monster itu. Ternyata rencananya Minghe datang ke sebuah pusat kendali. Minghe berkata, "Bagus, ini masih beroperasi. Aku akan membunuh 3 lainnya di sini." Di saat Minghe bergantung di rel, Minghe berkata, "Jatuh dari ketinggian ini akan sakit. Bahkan jika tidak mati, aku akan kehilangan kakiku." Tetapi
Monster yang satunya tidak mati. Dia ikut juga bergantungan di rel tersebut. Minghe berkata yang terakhir. Minghe pun mendekati monster itu. Dan monster itu pun mendekati Minghe juga. Monster itu pun bersiap-siap untuk menyerang Minghe. Sudah menyiapkan sebuah kapak di tangannya. Di saat monster itu menyerang Minghe, Minghe pun menangkis serangan monster itu. Minghe berkata, ikut aku. Kau adalah monster parasit tubuh Dr. Zoa. Saat kau mati, dia akan kehilangan sesuatu. Mereka berdua pun terjatuh dari atas ketinggian. Siapapun dari kita yang jatuh, kita akan jatuh dan mati. Tapi jika aku mati bersamamu, itu termasuk kemenanganmu, bukan? Beda cerita kalau ada yang menjadi tumpuan saat jatuh. Hasilnya akan sangat berbeda. Terlihat monster itu menangis mendengar perkataan Minghe. Mereka berdua pun jatuh ke tanah dan membuat sebuah ledakan yang sangat besar. Dan juga menimbulkan sebuah kepulan asap yang sangat tebal. Ada seseorang berkata, bermain denganku. Kau bajingan sampah. Terlihat dari kepulan asap itu, Minghe tak terluka sedikit pun. Malam pun tiba. Minghe masuk ke sebuah toilet dan membersihkan tangannya. Tempat berpindah di mana perawat Song menelpon Minghe. Dia berkata, Minghe, kenapa kau tidak mengangkat telepon dariku? Apa kau tidak apa-apa? Minghe menjawab, aku menaruh HP-ku dan mematikannya. Perawat Song berkata, petugas sudah tiba di gedung rusak yang kau katakan dan daerah itu sudah diselidiki. Mereka menemukan beberapa monster mutasi dan memusnahkannya sekarang. Tapi mereka mengatakan mereka tidak melihatmu dan Dr. Zoa di sana. Minghe menjawab, aku berada di taman hiburan. Dr. Zoa merencanakan seluruh insiden pencemaran ini, dan dia berencana mencemarkan darah itu melalui pipa penyediaan air dan membuat seluruh kota Lanyang, pipa bawah tanah di seluruh kota menjadi tercemar. Dr. Zoa, kenapa dia melakukan hal gila seperti ini? Aku mencuri sesuatu darinya. Sampel darahnya harusnya jadi sumber pencemarannya. Banyak serum monster yang ada dalam monster mutasi dengan melawan resistensi autogenik. Beberapa profesional kami dapat mengekstrak partikel murni dan bersih dari serum itu, maka seluruh kota selatan yang tercemar bisa kembali normal. Serum itu sangat penting. Perawat Song berkata, yap, apakah kau sekarang ada di taman hiburan? Aku akan memberitahu para petugas untuk pergi dan membawamu. Minghe menjawab, tidak. Biarkan mereka datang ke gedung besar kota selatan. Dr. Zoa mengejarku. Aku tidak bisa tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Dr. Zoa bermutasi. Katakan pada petugas untuk mengirim seseorang ahli ke sini. Jika tidak, semua yang lemah akan dibunuh olehnya. Oke. Di saat Minghe berlari, ada sosok bayangan yang berada di belakang Minghe. Ternyata dia adalah Dr. Zoa. Dr. Zoa berkata, seperti yang diharapkan, Minghe, kau sudah datang. Oke Sobat Wake Up, kita pun telah sampai nih di penghujung video. Kalian mau tahu kan kelanjutannya? Atau alur cerita manhwa menarik lainnya? Kita bakal lanjutin lagi di next video. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf jika Mimin punya salah kata. Mimin pamit undur diri. Thanks and bye-bye.